Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irki Nastiar dari kelas R3O dengan NPM 2021 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Pengertian manusia sebagai makhluk individu. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang sama persis. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Walaupun secara umum manusia itu memiliki perangkat fisik yang sama, tetapi kalau perhatian kita tunjukkan pada hal yang lebih detail, maka akan terdapat perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu terletak pada bentuk, ukuran, sifat, dan lain-lainnya. Kita dapat membedakan seseorang dari lainnya berdasarkan perbedaan-perbedaan yang ada, baik pada perbedaan fisik maupun psikis. Contohnya pada foto berikut ini, pria di sebelah kiri memiliki perbedaan fisik dengan pria di sebelah kanannya. Pria kiri bertubuh gemuk dan warna kulit yang gelap, sementara pria di sebelah kanan bertubuh kurus dan memiliki warna kulit yang cerah. Itu artinya kita tetap dapat mengenali seseorang yang sudah kita kenal karena memiliki ciri fisik yang sudah kita kenal. Seperti di tengah-tengah pasar yang penuh orang atau di lapangan di mana berkumpul ribuan orang, kita akan tetap dapat mengenali orang yang sudah kita kenal. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan dibawa individu sejak lahir. Secara fisik, seseorang memiliki kemiripan atau kesamaan ciri dari orang tuanya. Kemiripan atau persamaan itu mungkin saja terjadi pada keseluruhan penampilan fisiknya. Bisa juga terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu saja. Kita bisa melihat secara fisik bagian tubuh mana dari kita yang memiliki kemiripan dengan orang tua kita. Ada bagian tubuh kita yang mirip seperti ibu, ada juga yang mirip seperti ayah. Begitu pula mengenai sifat atau karakter kita. Ada yang mirip seperti ayah dan ada juga yang mirip seperti ibu. Faktor lingkungan atau faktor fenotip ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik seperti kondisi alam sekitarnya, baik itu lingkungan buatan seperti tempat tinggal atau rumah dan lingkungan. Sedangkan lingkungan yang bukan buatan seperti kondisi alam geografis dan iklimnya. Orang yang tinggal di daerah pantai memiliki sifat dan kebiasaan yang berbeda dengan yang tinggal di daerah pegunungan. Mungkin orang yang tinggal di daerah pantai biasanya bicaranya cenderung keras, berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah pegunungan. Berbeda lingkungan tempat tinggal, cenderung berbeda pula kebiasaan dan perilaku orang-orangnya. Lingkungan sosial merujuk pada lingkungan di mana seorang individu melakukan interaksi sosial. Kita melakukan interaksi sosial dengan anggota keluarga, dengan teman, dan kelompok sosial lain yang lebih besar. Seorang yang sehari-harinya bergaul dengan lingkungan temannya, yang bekerja dengan supir atau kenek di terminal memiliki kebiasaan yang khas bagi kelompoknya. Begitu pula dengan orang yang lingkungan sosialnya berada di pesantren, memiliki kebiasaan yang khas pula bagi kelompoknya. Karakteristik yang khas dari seseorang ini sering kita sebut sebagai kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang membedakan dirinya dengan yang lain. Kepribadian seorang itu dipengaruhi faktor bawaan atau faktor genotip dan faktor lingkungan atau faktor fenotip yang saling berinteraksi terus-menerus. Pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Selama manusia hidup, ia tidak akan lepas dari pengaruh masyarakat, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan yang lebih besar. Manusia tidak lepas dari pengaruh orang lain. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain atau orang lain. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat.
Selain itu, juga diberikan kelebihan yaitu berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama di antara manusia lainnya. Dalam konteks sosial yang disebut masyarakat, setiap orang akan mengenal orang lain. Oleh karena itu, perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain atau manusia lainnya. Ada kebutuhan sosial atau social need untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk mencari kawan atau teman. Perilaku manusia dipengaruhi oleh orang lain. Ia melakukan sesuatu dipengaruhi faktor dari luar dirinya, seperti tunduk pada aturan, tunduk pada norma masyarakat, dan keinginan mendapat respon positif dari orang lain atau sebuah pujian. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa makan menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya.